Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Kekasih Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita belajar seorang pribadi yang luar biasa yang bernama Yusuf. Yusuf adalah putra ke-11 dari 12 anak Yakub, atau putra pertama Yakub dan istrinya yang bernama Rahel. Perlu diketahui bahwa Yakub memiliki 4 orang istri, yakni Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa, kedua gundiknya. Rahel senasib dengan Sarah istri Abraham dan Ribka istri dari Ishak, yakni mereka sebenarnya sama-sama mandul. Dalam Kejadian 30 ayat 22 sampai 24, Allah ingat akan Rahel. Allah dengar permohonan Rahel, kandungannya dibuka, dan lahirlah seorang putra yang bernama Yusuf. Rahel adalah istri yang paling dicintai Yakub. Dari rahimnya lahir 2 orang putra, yang pertama Yusuf dan yang kedua adalah Benyamin. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan, Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain, karena Yusuf itu lahir di masa tuanya dan dari istri yang paling dicintai, yaitu yang bernama Rahel. Yusuf dipakaikan jubah yang maha indah, sehingga timbul iri hati dari saudara-saudaranya yang lain. Karena iri hati, maka saudara-saudaranya ingin membunuh dia di padang Dotan dengan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Tetapi pada akhirnya Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar yang kebetulan lewat di situ dengan harga 20 shikal. Dan Yusuf berada di Mesir, dibawa ke Mesir. Untuk menghilangkan jejak Yusuf, maka saudara-saudaranya melaporkan kepada Yakub ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas, dan jubahnya itu dilumuri dengan darah kambing yang mereka sembelih, untuk meyakinkan kepada Yakub bahwa betul Yusuf sudah dimakan binatang buas. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, seburuk apapun perlakuan saudara-saudara terhadap Yusuf, dijual ke Mesir dengan harga 20 shikal perak, kemudian dipenjara selama 2 tahun. Tetapi karena Tuhan punya rencana atas Yusuf, maka jalan selalu terbuka bagi Yusuf, dan akhirnya dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir dan meninggal dalam usia 110 tahun. Hal menarik apa yang perlu kita pelajari dari Yusuf? Terus ikuti pembahasan firman Tuhan kali ini. Hal yang pertama, Yusuf adalah orang yang penuh kesabaran.
Yusuf selalu dibenci oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Apalagi ditambah dengan mimpi yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa berkas saudara-saudaranya akan sujud menyembah berkasnya, dan matahari, bulan, dan 11 bintang akan menyembah dia. Walaupun dibenci, tetapi Yusuf tetap sabar. Yusuf setiap hari diperlakukan tidak adil, bukan oleh orang lain, tapi oleh saudara-saudaranya. Tetapi yang menarik dari Yusuf adalah Yusuf selalu sabar. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Firman Tuhan berkata, Yusuf itu elok parasnya dan manis sikapnya. Saat istri Potifar merayu Yusuf untuk tidur dengan dia, Yusuf lebih memilih pergi dan menghindar dari perbuatan tidak terpuji. Walaupun resiko yang dia hadapi cukup berat, bahkan sangat berat, tetapi Yusuf selalu menjaga integritas dirinya. Bapak Ibu Saudara tentu tahu, kemudian istri Potifar merekayasa sebuah cerita bahwa Yusuf pernah tidur dengan dia, dan ujung dari cerita yang dibuat oleh istri Potifar, Yusuf dipenjara selama 2 tahun. Tetapi Tuhan selalu buka jalan bagi Yusuf. Hal menarik dari Yusuf yang ketiga, Yusuf adalah pribadi yang rendah hati. Saat Yusuf dipanggil untuk menafsir mimpi Firaun, Firaun berkata, "Telah kudengar tentang engkau bahwa hanya dengan mendengar mimpi saja engkau bisa mengartikannya." Tetapi Yusuf berkata, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi saya untuk menafsir mimpi Firaun." Yusuf mengembalikan setiap pujian, apresiasi yang dia terima, dia kembalikan kepada sang pemilik, yaitu Tuhan atau Allah Bapa di surga. Hal yang keempat dari kehidupan Yusuf adalah Yusuf memiliki hati yang penuh belas kasihan. Yusuf tidak pernah balas dendam kepada saudara-saudaranya dan juga kepada istri Potifar yang pernah memenjarakan dia di dalam penjara selama 2 tahun. Ketika terjadi bala kelaparan di tanah Kanaan, anak-anak Yakub pergi mencari bekal di tanah Mesir. Dan luar biasanya, Yusuf tidak sekedar menjual kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf kemudian memanggil semua saudaranya bersama bapaknya Yakub pergi tinggal di tanah Mesir. Dan Firaun memberikan satu wilayah yang luar biasa, yaitu wilayah Goshen. Kalau seandainya Yusuf adalah seorang pendendam, tidak mungkin dia bisa menerima keluarganya. Tetapi Yusuf adalah seorang yang penuh belas kasihan. Dia mengampuni, menerima saudaranya kembali, bahkan memberkati. Yusuf diberkati dan menjadi berkat bagi semua kaum keluarganya. Seluk-beluk kehidupan Yusuf ini yang dia jalani memang sebuah kisah yang luar biasa. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan selalu punya rencana yang besar atas Yusuf. Mungkin semua saudaranya atau keluarganya juga tidak menyangka Yusuf yang dijual ke Mesir itu
akan menjadi seorang penguasa di Mesir. Tetapi Tuhan punya rencana yang luar biasa atas Yusuf. Kekasih Tuhan, apapun yang kita alami, yakin dan percaya bahwa manusia boleh merendahkan kita, manusia boleh berniat jahat terhadap kita, tetapi pintu selalu terbuka bagi orang yang mengasihi Tuhan. Mujizat selalu ada. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan buka jalan, buka pintu-pintu berkat, tidak ada yang bisa menghambatnya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.